Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan baca Mazmur nomor 117, ayat pertama dan ayat kedua. Saya bacakan untuk kalian semua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkan Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini, di dalam persekutuan doa kami kembali boleh membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu supaya apa yang sudah dipelajari, dipergumulkan, dapat di-share kepada setiap kami, sehingga kami semua mendapatkan berkat melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah membaca Mazmur 117. Mazmur ini merupakan Mazmur pujian yang mengandung satu pesan, bukan hanya untuk pribadi, tetapi mengundang segala bangsa untuk memuji Tuhan. Mengundang segala bangsa untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang benar-benar layak dipuji karena kasih setianya kepada orang Israel. Nah, saudara sekalian, dalam perkembangan Mazmur ini kemudian dipakai dalam kebaktian-kebaktian yang ada di Yerusalem sesudah zaman pembuangan. Yang menarik di sini adalah yang diajak memuji Tuhan bukan hanya umat orang Israel, bukan. Tetapi juga segala bangsa tanpa memandang asal-usul, bahasa, budaya, etnis, dan lain-lain sebagainya. Jadi, Tuhan yang kita sembah, firman Tuhan yang kita pelajari, itu berlaku bagi semua bangsa. Saudara, zaman dahulu orang Israel itu berpikir dengan salah pengertian. Mereka berpikir bahwa Allah itu hanya milik bangsa mereka. Sehingga kalau ada orang luar yang mau percaya kepada Tuhan, dianggap tidak layak. Itu sebabnya ketika Yunus diutus ke Niniwe, ya, itu satu bangsa yang jahat. Yunus tidak mau pergi ke sana karena dia menganggap selain mereka jahat, mereka juga bukan bangsa Israel. Seakan-akan dia ingin katakan, Allah ini loh, Tuhan kita sembah hanya milik orang Israel. Itu egois sekali. Sehingga dalam bahasa Ibrani, saudara, istilah ini dikatakan sebagai istilah segala bangsa yang menunjukkan pada jumlah bangsa, tetapi maksudnya bukan hanya menunjukkan kepada jumlah bangsa, tetapi menekankan kepada prinsip kebersamaan. Jadi seluruh bangsa itu akan jadi satu sebagai manusia ciptaan Tuhan. Di sini kita melihat ada unsur kebersamaan, ada unsur persatuan yang dalam keyakinan oleh pemazmur sendiri ingin katakan bahwa ada unsur rasa bersatu. Nah, karena Allah adalah Tuhan bagi semua ciptaannya, Ia menciptakan segala bangsa. Oleh sebab itu, seluruh umat manusia adalah miliknya. Dan Dialah Raja semesta alam itu. Nah, saudara, dalam kebersamaan, dalam persekutuan, dalam persatuan itu, setiap orang adalah ciptaan dan sesama saudara, sesama rata,
Semua orang dipanggil untuk memuji Tuhan, tidak pandang pangkatnya, tidak pandang kekayaannya, semuanya sama. Karena di hadapan Tuhan kita ini sama. Allah memberikan hujan, panas kepada semua orang. Baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Karena kasih Allah itu tidak bisa berhenti. Kepada orang jahat pun dia mengasihi. Itu sebabnya kalau ada orang yang jahat, mestinya dia bertobat. Nah, segala bangsa diajak untuk bersama-sama memuji kasih Allah yang dirasakan oleh umat manusia. Sebagai sang pencipta, dia patut dipuji. Karena kesetiaannya. Ia senantiasa menawarkan kasih dan pertolongannya kepada umatnya. Sesungguhnya ia adalah Bapak Ibu bagi segala ciptaannya. Lalu timbul pertanyaan, sekarang kan zaman pandemik. COVID-19 ada di mana-mana. Orang terpapar, orang sakit, orang sekarat, rumah sakit penuh, bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Orang-orang itu kita kenal, barangkali juga famili kita. Lalu kita katakan, gimana nih sang pencipta yang katanya mengasihi segala bangsa? Saudara, kita perlu ingat bahwa Tuhan punya rencana, pikiran Tuhan kadang di luar nalar kita. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan. Sebagai orang percaya, kita sama-sama sudah pelajari, semuanya itu baik. Dan Allah tidak pernah merancangkan kejahatan bagi umat manusia. Itu sebabnya, maka kalaupun ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi, bagi Tuhan itu bukan peristiwa yang tidak menyenangkan. Justru orang itu kalau sudah percaya pada Tuhan, dia dipanggil Tuhan, datang ke hadapan Tuhan, itu merupakan satu pesta, suatu kemenangan. Saudara, Allah berkeinginan merangkul ciptaannya yang berdosa agar mereka dapat kembali kepada hakikat dirinya, satu gambar, satu rupa, seperti Allah. Ia menghendaki setiap orang dapat hidup dalam harkat martabat pribadi yang bersamaan dengan karakter Sang Ilahi. Jadi, kita bukan lupakan, kita katakan kepada yang masih hidup di dalam dunia ini. Orang-orang yang masih diberi nafas di dalam dunia ini. Kita mau jadikan hidup kita ini berarti. Apa artinya segala kekayaan kita? Kalau hidup kita itu tidak berarti. Apa artinya segala kemewahan jabatan kita? Kalau hidup kita tidak berarti bagi orang lain. Nah, saudara, bukan berarti orang yang sedikit berkatnya tidak bisa berarti, bisa. Untuk menjadi hidup yang berarti tidak harus kaya raya. Tetapi apa yang keluar dalam hatinya, apa yang keluar dalam sikap hidupnya, bisa jadikan berarti bagi orang lain. Bersyukurlah saudara bahwa kita ini semua adalah saudara, segambar dan serupa dengan gambar Allah. Meskipun kita dilahirkan dengan latar belakang yang berbeda, namun semuanya itu bukan untuk membedakan kita. Kita ini sama, satu bangsa di dalam kerajaan Allah. Satu dalam ciptaannya. Di dalam kesulitan saat seperti begini, mesti bersatu. Tidak ada rasa iri, saling gontok-gontokan. Yang ada, saling mengampuni. Orang yang bersatu saling mengampuni, saling menghormati, saling menolong, saling memperhatikan, saling memberi. Itulah rasa persekutuan persaudaraan yang ada. Dan itu berlaku bagi semua bangsa. Itu sebabnya saudara, bagi kita yang sudah menerima kasih daripada Tuhan dan diberikan kesempatan hidup hingga hari ini,
Mari, tugas kita adalah merangkul mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Malam hari ini, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara yang banyak sekali saat ini sedang goncang, hampir kolaps, gara-gara serangan yang tidak kelihatan itu, yang bernama virus Corona 19 itu. Mari kita datang, bersatu bergandengan tangan, kompak, bersama-sama sehati berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya semuanya ini, pandemik ini, boleh segera berlalu. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam doa-doa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan. Berkati teman-teman kami yang pada malam hari ini tidak ikut dalam persekutuan doa ini juga. Kalau di antara mereka ada yang sedang kerja, berkati mereka. Kalau di antara mereka ada yang sedang sakit, sembuhkan mereka. Kalau di antara mereka ada yang sudah suam-suam kuku, Tuhan Engkau datang kepada mereka. Tilik hati mereka kembali. Peluk mereka Tuhan. Kami doakan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin.